Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kelompok pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Azza selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum dan teman-teman yang sependidikan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi perkembangbiakan angiospermae. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Salwan Al-Jufri sebagai penyaji. Yang kedua ada Ananda Geska Israel sebagai moderator. Yang ketiga ada Firwina Natalia Purba sebagai penyaji. Yang keempat ada Oktaviani Dian Widiawati sebagai penyaji. Dan terakhir ada Rani Adelia sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Kepada penyaji 1 saya persilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Angiospermae memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup yang disebut daun buah atau carpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga. Pada umumnya, tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Adapun ciri-ciri tumbuhan Angiospermae yaitu yang pertama, bakal biji selalu dibungkus bakal buah. Yang kedua, memiliki bunga. Yang ketiga, terdiri dari tumbuhan berkayu dan batang basah. Yang keempat, memiliki akar tunggang atau serabut. Yang kelima, batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Dan yang terakhir, umumnya berdaun tunggal, majemuk, atau lebar dengan komposisi yang beragam. Namun, sekarang tumbuhan ini disebut juga tumbuhan bunga yang merupakan anggota dari divisio Anthopica. Tumbuhan bunga merupakan tumbuhan yang paling dikenal. Lebih dari 95% tumbuhan biji yang ada di bumi adalah tumbuhan bunga. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari jenis tumbuhan Equalpithus yang tingginya dapat mencapai 100 meter, sampai pada rumput-rumput kecil. Banyak manfaat tumbuhan ini, seperti biji-bijian sebagai makanan, sayuran, bahan pakaian, makanan ternak, dan bahan obat-obatan. Baiklah, sekian materi dari penyaji 1, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji 1. Akan kita lanjutkan kepada penyaji kedua. Ke penyaji kedua saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, materi selanjutnya, gametogenesis pada Angiospermae. Yang pertama itu ada pembentukan gamet jantan. Gamet jantan dibentuk di dalam kepala sari antera atau antera. Pada bagian ini terdapat sel induk mikrospora yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis 2 kali. Dari satu sel induk, mikrospora membentuk 4 sel yang haploid. Selanjutnya, sel ini membelah secara mitosi dan terbentuklah sel dengan inti vegetatif, inti generatif, dan butir serbuk sari atau sel gamet jantan. Peristiwa melekatnya serbuk sari pada kepala putik disebut penyerbukan. Sebagian besar tumbuhan Angiospermae mengandalkan bantuan hewan, serangga, burung, atau kelelawar dalam proses penyerbukan. Yang kedua, pembentukan gamet betina. Pada Angiospermae, gamet betina dibentuk di dalam bakal biji atau ovul atau kantung lembaga. Bagian ini terdapat sel induk megaspora, sel induk kantung lembaga yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis dan dari satu sel induk kantung lembaga membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan mereduksi dan lenyap, tinggal 1 yang berkembang. Selanjutnya sel ini membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang berjumlah 8 ini, 3 sel akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikrofil. 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder dan 3 sel terakhir menuju ke dekat mikrofil. Dari 3 sel atau yang menuju dekat mikrofil, yang terakhir ini
dua menjadi sinergit, dan satu sel lagi menjadi sel telur. Dalam keadaan seperti ini, kandung lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Putik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua. Kita lanjut kepada penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu materi yang ketiga, yaitu polinasi pada Angiospermae. Polinasi pada Angiospermae. Polinasi pada Angiospermae merupakan proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau stigma. Yang pertama, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama yaitu autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu bila serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Bila bunga belum mekar disebut kleostogami. Yang kedua, geotonogami atau penyerbukan tetangga, bila serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih satu individu. Yang ketiga yaitu alogami atau serogami atau penyerbukan silang, yaitu bila serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu jenis. Yang terakhir yaitu bastar atau hibridogami, yaitu bila serbuk sari berasal dari yang lain jenis. Yang kedua yaitu macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Yang A yaitu anemogami atau perantara angin dapat terjadi bila butir serbuknya amat ringan, kecil, dan kering yang terbawa oleh angin. Yang B yaitu hidrogami atau perantara air. Dapat terjadi bila butir serbuknya terbawa air tetapi hanya bagi tumbuhan air. Yang C yaitu antropogami atau perantara manusia. Yang terakhir yaitu zoidiogami atau perantara hewan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih penyaji ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji keempat. Kepada penyaji keempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pembuahan ganda pada Angiospermae. Pembuahan atau fertilisasi ganda. Pembuahan ganda adalah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup di mana akan terjadi dua proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada Geospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan pembuahan ganda akan terjadi pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan endosperma. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu terbagi dua. Satu, pelemburan inti genetif satu dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Dua, pelemburan inti genetif dua dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Adapun pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk daripada kepala putik inti sel dalam serbuk sari akan membelah membentuk inti vegetatif, inti genetif 1 dan inti genetif 2. Setelah beberapa saat serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau polen tube sebagai jalan menuju kantung embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju kantung embrio sebagai jalan bagi inti genetif 1 dan inti genetif 2 menuju kantung embrio.
Pertumbuhan tabung serbuk sari diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan putik. Adapun inti vegetatif akan jalan di depan inti generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif tersebut. Setelah sampai di kantung embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Kedua inti generatif sama-sama memiliki kemampuan membuahi ovum, namun yang akan membuahi ovum kemudian disebut inti generatif 1 dan yang lainnya disebut inti generatif 2. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh penyaji yang sudah mempresentasikan hasil diskusi pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dan penutup. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini. Maka kesimpulan dari presentasi kita adalah Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup dan merupakan tumbuhan dengan golongan Angiospermae. Angiospermae disebut juga tumbuhan berbunga dengan tingkat perkembangan yang sangat tinggi. Tumbuhan Angiospermae dapat berkembang biak dengan cara gametogenesis, polinasi, dan fertilasi. Reproduksi Angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Polinasi adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu yang pertama ada autogami, geitonogami, allogami, dan bastar. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Yang pertama ada anemogami, selanjutnya ada hidrogami, antropogami, zoidiogami, dan pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda atau disebut juga terjadi dua kali pembuahan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk menutup sesi Zoom pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya, kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.